Halo Smart People semua, selamat pagi dan selamat datang kembali di Morning Stock Picks bersama RHB Sekuritas. Semoga pagi ini Smart People semua dalam kondisi prima karena kalau saya melihat sedikit keluar ini sedang cerah-cerahnya nih pagi ini nih. Nah, semoga dengan cerahnya pagi ini semangatnya semuanya membara Smart People dan juga siap menjemput potensi market di hari terakhir minggu ini dan juga saya doakan semoga portofolionya hijau, semangatnya tetap semangat merah putih dan hati tetap tenang meskipun kemarin IHSG kalau kita lihat seperti roller coaster seperti itu bahkan lebih banyaknya jatuh ya smart people ya. Dan seperti biasa di sesi Morning Stock Picks kali ini kita akan bahas info menarik seputar market, pilihan saham potensial dan tentunya sesi Q&A untuk smart people semua yang interaktif. Jadi boleh langsung ketik saja kira-kira saham apa saja yang ingin dibahas di Morning Stock Picks pada pagi hari ini. Nah, perkenalkan, saya Fala, Technical Analyst dari RHB Sekuritas Indonesia yang akan menemani Smart People semua pada pagi hari ini. Dan seperti biasa, kalau Smart People sudah siap menyambut hari dengan semangat baru, yuk ketik hura. Seperti biasa ya, kita hura di kolom chatnya. Saya tungguin nih Smart People semua nih. Alright, kita lihat di sini. Kita akan mulai terlebih dahulu untuk breaking news atau berita terupdate pada pagi hari ini. Di mana untuk berita terupdate-nya Smart People semua, negosiasi antara Amerika Serikat dan juga Kanada ini mengenai tarif baja dan aluminium dinyatakan mandek. Ini disampaikan oleh Perdana Menteri Mark Carney sebagai langkah lanjutan Kanada akan meningkatkan proteksi dalam negeri lewat beberapa kebijakan. Pertama, penerapan kuota tarif untuk membatasi impor baja dari negara tanpa perjanjian dagang resmi. Kedua, pemberlakuan aturan tender federal yang mewajibkan penggunaan logam buatan Kanada atau dari mitra dagang yang reciprocally duty free. Ketiga, ancaman kenaikan tarif tambahan dalam beberapa pekan ke depan guna mencegah praktik dumping akibat tarif 50% Amerika Serikat yang diprotes. Dan sebagai pelengkap, pemerintah menyediakan fasilitas pinjaman kurang lebih 10 miliar US Kanada untuk dolar Kanada untuk mendukung perusahaan di sektor logam yang kesulitan likuiditas. Meski demikian, PM Kearney menegaskan pihaknya tetap beritikat baik dalam pembicaraan dan menyatakan perdagangan bebas sejati tetap menjadi tujuan jika dapat menguntungkan kedua negara. Seperti itu, Smart People. So, coba kita akan melihat perkembangan indeks Dow Jones-nya setelah ada berita seperti ini. Nah, untuk indeks Dow Jones-nya, Smart People, kalau kita lihat di sini, sebentar, saya share screen. Untuk indeks Dow Jones-nya, kalau saya lihat di sini, Smart People, oh sorry, ini kita stop share screen dulu. Alright, untuk indeks Dow Jones-nya di sini, kalau kita lihat pergerakan DJI memang di hari kemarin ya ini masih ditutup negatif, ditutup masih memerah dan ini emang potentially double bottom, sorry double top seperti itu smart people. Dan kalau kita lihat juga di sini memang masih ada potensi untuk menuju ke 41.849 untuk DJI-nya. Memang kalau kita ngomong secara tren ini masih dalam kondisi sideways seperti itu untuk DJI-nya. Kita akan melihat untuk IHSG-nya dan kemungkinan IHSG, kemungkinan IHSG untuk beberapa untuk hari ini terutama ya Smart People. Nah, untuk IHSG kalau kita lihat secara daily-nya memang sudah menembus area psikologinya yaitu di harga 7.000 seperti itu Smart People. Nah, di harga 7.000 kalau kita lihat di sini memang masih sepertinya akan bertahan untuk IHSG-nya dan ini sudah menutup gap meskipun ada gap tambahan nih Smart People nih kalau saya gambar di sini. Di sini ada gap tambahan seperti itu. Alright. Di harga 6.885 sampai dengan 6.916. Nah, mungkin Smart People semua kalau kita melihat seperti ini ada potensiali ke sana seperti itu untuk menutup gapnya. Nah, Smart People, untuk kolom chatnya sudah dibuka, boleh diketik. Tadi ada kesalahan ya, Smart People ya. Nah, untuk Smart People semua di sini, kalau kita lihat, memang dari ISG itu sendiri dengan adanya penurunan kemarin, ditambah memang kondisi geopolitik globalnya yang sedang memanas seperti itu, apalagi sekarang Amerika Serikat sudah masuk dalam antara Israel dan juga Iran ini konflik di sana. So kita lebih baik wait and see terlebih dahulu apabila smart people ingin melihat atau ingin membeli saham-saham yang sekiranya itu big cap seperti itu. Tetapi kalau memang ada rebound, this is sign yang bagus untuk IHSG terutama saham-saham dengan big cap. Kalau kemarin kita lihat banking sudah terjunnya cukup dalam, nah itu bisa menjadi
potensi katalis positif untuk saham-saham Big Bang. Nah, kalau kita lihat, sorry, Big Market Cap. Nah, kalau kita lihat untuk data spesifiknya di IHSG kemarin, di sini kalau kita lihat Smart People secara asing memang kemarin masih keluar 1,3 triliun. Jadi kalau biasanya kita ngomongnya miliar, sekarang triliun. Nah, untuk currency-nya sebelumnya kita menguat US dollar, sorry, rupiah terhadap US dollar, tetapi kemarin USD to IDR-nya rupiah kita melemah Smart People ke harga 16.373. Nah, kalau kita melihat secara data detailnya net buy dan net sell asingnya, untuk net buy-nya kalau kita lihat sedikit sekali, Pegeo hanya 43 miliar, AMMN di 33,9 miliar dan juga Telkom di 26,6 miliar. Untuk net sell-nya kalau kita lihat di sini ratusan miliar semua ya Smart People ya, yaitu ada pertama Bank BRI di 524,7 miliar, Antam di 235,5 miliar dan juga Bank Mandiri di 169,7 miliar. So this is a very big ini sangat align dengan net foreign sell kemarin di 1,3 triliun. Nah, berdasarkan data dari RHB Trustmart ID, Smart People, kemarin ada 130 saham ditutup menguat, 746 saham ditutup melemah, dan juga 189 saham ditutup stagnan. Dan kalau kita ngomongin sektor-sektor yang menguat, tentu karena kemarin di ISG turun cukup dalam, tidak ada sektor yang menguat. Tetapi saya berikan yang paling kecil minusnya. Yang pertama ada infrastructure di minus 1,44%, consumer cyclical di minus 1,54%, dan juga health di minus 1,56%. Baik, Smart People. Kalau kita lihat secara nilai komoditinya yang saya update di pagi ini, jam 8 pagi tadi, jadi ini masih fresh, di mana nilai CPO-nya naik 1% ke 4.143 ringgit Malaysia. Untuk nilai batu baranya naik 0,45% ke 112. Actually, this is a good sign untuk saham-saham batu bara. Dan untuk nilai emasnya masih minus 0,09. Jadi ini minusnya nggak berasa seperti Smart People ya, di 3.368 US dollar. Dan juga sebenarnya kalau saya update tadi malam, harga crude oil Brent itu naiknya sampai 3%, tapi di opening jam 12 atau jam 1 tadi pagi itu agak turun untuk nilai oilnya, jadi hanya naik 1,07% ke 75,9 US dollar. Baik, Smart People, saya akan mereview pilihan saham dari Mas Ilham di hari kemarin. Untuk pilihan saham dari Mas Ilham di hari kemarin, kalau kita lihat yang pertama ada MAPI. Untuk mapinya sendiri dengan area buy-nya di 1245 Smart People, dan juga nilai stop loss-nya itu di 1185. Actually ini masih tertahan nilai stop loss-nya seperti itu. Tapi kalau nanti sudah di bawah 1185 closing-nya, atau Smart People kiranya ada 2 tick 3 tick turun ke bawah, actually itu sudah menyentuh stop loss seperti itu. Jadi yang masih pegang MAPI ini harap berhati-hati. Meskipun kalau kita ngomongin secara stokastiknya ini di area oversold, tetapi ya tetap dari candlesticknya menunjukkan ini sudah menuju area stop loss-nya seperti itu. Nah, Smart People, yang kedua dari saham Mas Ilham itu ada BTPS dan juga nanti ada TPIA. Nah, untuk BTPS-nya sendiri, Smart People, kalau kita lihat di sini, memang area buy-nya sudah, harga sekarang dengan area buy itu sudah di bawah ya, Smart People ya. Area buy dari Mas Ilham kemarin di 1310, mungkin bisa 2 tick ke bawah atau 3 tick ke bawah seperti itu. Dan kalau kita ngomongin nilai stop loss di 1235 ini memang sudah dekat. Meskipun kalau kita ngomongin secara tren ini sideways ya Smart People. Jadi wajib dipantau nih pergerakan bagi Smart People semua yang kemarin membeli saham BTPS. Nah, yang terakhir ada TPIA kemarin dari Mas Ilham. Untuk TPIA-nya sendiri kalau kita lihat di sini Smart People ya. Nah, untuk TPIA-nya di sini kalau kita lihat secara trennya memang ini dalam kondisi sideways untuk TPIA-nya ya. Kalau kita melihat memang kemarin sudah diumumkan ya, satu untuk anak perusahaannya sudah book building ya, sudah mulai nih CDIA-nya. Terus yang kedua oh, saya tidak bisa menyebutkan yang itu untuk ininya. Tetapi kalau kita melihat memang TPIA ini anak usahanya sudah mulai book building dan kemungkinan di bulan depan. So actually ini sudah kena stop lossnya dari kemarin Mas Ilham, tetapi kita bisa wait and see. Apabila semua people tertarik, bisa wait and see di harga coba di 9.500 bagi yang masih tertarik untuk membeli saham TPIA seperti itu. Baik semua people, kita akan masuk ke tiga pilihan saham pada pagi hari ini.
Untuk yang pertama ada Elsa. Untuk Elsa sendiri memang karena saya melihat pergerakan dari harga minyaknya. Harga minyaknya naik, kemungkinan untuk saham-saham yang komoditi komoditi minyak maksud saya itu juga memiliki potensi untuk mengalami kenaikan. Nah, yang pertama kalau kita lihat dari Elsa, ini secara tren ini masih sideways, my people. Ini masih sideways. Kalau kita ngomongin secara big trennya ya, secara tren besarnya ini masih sideways, jadi no uptrend, no downtrend seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi di sini secara Fibonacci-nya ini memang di Fibonacci 50 dan juga 61,8%. So, ini masih menjadi salah satu saham yang cukup menarik dan ini berpotensial untuk area buy-nya. Ini sudah saya buatkan dari 496 sampai dengan 505. Kalau biasanya saya buy on weakness, kali ini saya buy dengan areanya 496 sampai dengan 505. Untuk stop lossnya smart people ini saya buatkan di harga 460 di 7,26%. Lalu TP satunya smart people di harga 530 di 7,26% juga. TP 2-nya di harga 550 dan TP 3-nya tentu yang kemarin ikut kelasnya Mas Ilham nih smart people 161,8% itu Fibonacci Golden Ratio untuk target. So, target ketiganya adalah di harga 600 dengan kenaikan 20,9% seperti itu. Lalu smart people selanjutnya selain Elsa ini ada Toba. Actually kalau ngomongin Toba udah naik tinggi smart people. Tetapi ada hal yang cukup menarik di hari kemarin meskipun Toba penurunannya cukup tinggi di sini kurang lebih berapa kemarin minus 8,65%, tetapi broker summary-nya mengatakan lain. Ada satu broker ini mengakumulasi cukup besar seperti itu. So, ini yang menjadi reason kenapa Toba saya masukkan di morning stock picks pada pagi hari ini. Nah, kalau saya turunkan ke time frame 1 jamnya, Toba untuk area buy-nya apabila smart people tertarik apalagi ini memang sudah cukup tinggi. Saya bilang ini secara resiko ini very high seperti itu ya. Dan untuk area buy-nya saya buatkan di sini itu di harga 805 sampai dengan sorry. Ini bukan area buy. Area buy yang tepatnya adalah saya buatkan sedikit di sini. Saya naikkan sedikit dari 825 sampai dengan 840 itu untuk area buy-nya. Meskipun kalau kita ngomongin demand areanya itu sampai 805 tadi, tetapi tidak apa-apa, itu hanya beda tipis saja. Nah, itu untuk area buy-nya dari 820 825 sampai dengan 840 dan juga untuk area saya buatkan stop loss-nya di sini. Stop loss-nya tentu saya tidak jauh-jauh ya smart people ya, hanya di 7% aja di harga 760 atau minus 7,88%. TP satunya ini saya buatkan yaitu di harga 885, TP 2-nya di harga menutup gap-nya ini 1 jam ya smart people ya, di harga 925 dan TP 3-nya tentu di 990. Actually kalau mau saya seribuin juga bisa tetapi saya di 990 aja. Dua tik di bawah target yang saya punya seperti itu. Jadi 990 atau Fibonacci 227,2% seperti itu. Lalu saham yang ketiga smart people, ada Elsa, ada Toba, ada MBMA seperti itu. Untuk MBMA-nya smart people kalau kita lihat di sini kita turunkan lagi balikin lagi ke 4 hour. Memang kemarin tertahan ya, masih mencoba bertahan di Fibonacci 50%-nya. Secara tren this is uptrend, meskipun tren kecilnya ini sudah dalam kondisi sideways seperti itu. So, untuk smart people yang tertarik membeli saham MBMA, area buy-nya bisa dari 406 sampai dengan 414 dengan nilai stop loss-nya di harga 376. Target satunya tentu yang pertama di harga 436. Target keduanya di harga 460 dan target ketiganya saya buatkan di sini di harga 490 untuk MBMA. So tadi ada Elsa, ada Toba dan ada MBMA. Ini akhirannya semua AAA seperti itu ya. Baik, kita akan masuk ke sesi Q&A untuk smart people semua yang ingin bertanya. Kira-kira membahas sahamnya apa saja boleh ditulis di kolom chatnya. Alright. Baik, kita lihat di sini smart people, kita enable dulu. Yang pertama dari kita lihat di kolom chatnya ya. Yang pertama dari Pak Dedi, ASI dan auto ya Mas. Thank you. Alright, kita coba bahas ASInya ya Pak Dedi ya karena di sini banyak nih yang bertanya. Kita melihat ASInya dulu. ASII atau Astra Internasional memang kalau kita ngomongin secara in bisnisnya ini sudah mulai merambah nih ke mobil-mobil listrik nih ASI ini ya dan juga mobil-mobil hybridnya. Dan kalau kita lihat memang di sini masih di area demand ya. Oh, berarti saya pernah buat nih. Jadi untuk ASINya sendiri karena kalau kita ngomong secara tren
ini sudah dalam kondisi downtrend seperti itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ngomongin trennya juga, secara major trend ya ini masih dalam kondisi sideways. Memang tidak begitu naiknya hanya di sana-sana saja seperti itu kalau kita lihat secara tren sideways-nya. Nah, di sini tetapi saya buatkan demand areanya yaitu dari harga 4480 sampai dengan 4520. Nah, berarti kemungkinan kemarin ada sales atau ada nasabah yang menanyakan tentang ASI ini seperti itu. Jadi karena sudah saya buatkan ternyata untuk demand areanya. Jadi untuk smart people yang tertarik membeli saham ASI, memang kita lebih baik wait and see terlebih dahulu. Di bawah di sini ada demand areanya dari 4480 sampai dengan 4520 untuk saham ASI-nya. Karena memang masih dalam kondisi sideways, kita lebih baik menunggu atau buy on weakness atau di sini adalah buy on support lebih tepatnya seperti itu ya. Itu untuk ASI-nya. Kita next ya Pak Dedi ya. Semoga menjawab. Lalu selanjutnya ada dari Pak Kris. Hurra, Mas Powon bagaimana? Alright, kita cek Powonnya ya. Untuk Powonnya Pak Kris dan juga Smart People semua, memang di sini, alright, di sini memang sudah pernah saya buat untuk area entry-nya ini di harga 384, jadi baru turun 2 tick nih untuk area entry-nya Powon. Nah, kalau saya buatkan di sini memang kemarin Powon ini ada demand areanya di harga 382 sampai 388 dan memang kemarin tertembus ya di 382-nya ya untuk Pak Kris dan juga Smart People semua. Nah, untuk selanjutnya actually apabila masih belum membeli saham Powon, kita bisa menunggu di Fibonacci 61,8%-nya di harga 376 seperti itu. Jadi kita bisa di area sini di 376-nya nih which is ini Fibonacci. Jadi area buy-nya bisa dari 372 sampai dengan 378 untuk area buy-nya. Lalu untuk nilai stop loss-nya saya buatkan di harga minus 7% di 346. Actually kalau smart people kuat untuk menahan sampai 344 ini juga bagus karena ini Fibonacci 100% itu biasanya ada rebound seperti itu smart people. Lalu untuk targetnya saya buatkan tentu di 7% juga tidak boleh kurang ya di harga 400 yang pertama, lalu yang kedua di harga 410 dan yang ketiga di harga kita buatkan di 428 untuk pewonnya. Semoga menjawab ya Pak Kris ya untuk pewonnya dan juga smart people semua. Lalu selanjutnya Pak Doni Kurniawan. Alright, tadi TPI sudah kita bahas. Actually memang saya ada beberapa informasinya. And then BRMS-nya kita akan bahas. Nah, BRMS-nya ini kan karena merupakan salah satu perusahaan komoditi emas untuk BRMS ya, Smart People. Dan juga kalau kita lihat memang secara tren kemarin secara gap demand-nya, ini gap demand-nya sudah tertembus seperti itu untuk gap demand-nya dan ini tertembus ke bawah ya. Ya, ini adalah gap demand yang saya buat seperti itu. Nah, ini sudah tertembus ke bawah, maka di sini ada suatu support yang saya tunggu di harga 416 actually untuk BRMS-nya. Ini lagi rame sekali sebenarnya kalau kita ngomongin BRMS seperti itu ya. Apalagi kemarin asingnya tiba-tiba masuk besar sekali di saham ini. Nah, untuk smart people semua yang tertarik membeli saham BRMS, yaitu area buy-nya bisa dari 412 sampai dengan 418 untuk area buy-nya. Ini saya turunkan bahkan sampai Fibonacci 78,6% dengan nilai stop loss-nya which is 7% dong kalau sama saya ya di harga 382 atau minus 7,28%. Apabila tertembus di bawah harga itu lebih baik di stop loss saja. Nah, untuk area TP satunya, di sini ada yang cukup menarik nih. Di sini ada, oke, kayak buatkan sedikit ya. Oke, ini bisa menjadi area TP satunya. TP satunya saya buatkan di harga 442, TP 2-nya, target keduanya yaitu di harga saya buatkan lagi di harga 460 dan TP 3-nya saya buatkan di harga 490 sampai 500 itu untuk BRMS-nya ya, TP 1, TP 2 dan TP 3-nya. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak siapa tadi ya? Pak Doni Kurniawan BRMS. Karena BRMS banyak yang nanya nih actually ya. Alright, selanjutnya dari Pak Patrick, Akra Tepia Petro. Oke, akranya sudah sering dibahas, tepianya sudah tadi dibahas. Kita petronya ya Pak Patrick ya. Untuk PTRO-nya, kalau kita lihat memang secara tren di sini, untuk PTRO sendiri memang masih dalam kondisi downtrend. Itu yang pertama. Yang kedua, double top. Jadi lengkap nih Petro nih. Ini kayak paket lengkap ya, paket komplit. Sebentar, saya stop share screen terlebih dahulu. Untuk kita lanjutkan lagi untuk Petronya. Di sini memang masih tertahan di support harga 2750 untuk Petronya ya. Ini double top actually ini agak kurang menarik sebenarnya kalau kita ngomongin double topnya. Tetapi ini masih ada tetapinya nih untuk Petronya.
Karena lagi ramai sekali untuk saham Papi Bapak Prajogo Pangestu, so ini kita masih bisa agak di wait and see saja untuk petronya. Saya buatkan untuk areanya petro di sini kemungkinan penurunannya sampai Alright, masih cukup dalam, masih di harga 2580. Oke, untuk Petro so kita wait and see meskipun ya, kalau kita lihat di sini Petro ini sudah ada potensiali untuk Golden Cross. Nah, Golden Cross kemarin karena memang kalau kita ngomongin sesi satunya dibanting cukup dalam, IHSG-nya juga terjun cukup dalam, tetapi di sesi duanya PTRO ini sudah adanya tekanan beli seperti itu. So, kalau kita lihat secara Fibonacci-nya di sini Fibonacci-nya ada di 50%, which is 50% merupakan salah satu menurut saya selama 7 tahun di market ini, 8 tahun, Fibonacci 50% ini merupakan Fibonacci yang cukup kuat untuk memantulkan harga seperti itu menjadi titik-titik untuk rebound. Nah, kalau kita lihat ya, berarti Fibonacci 50%-nya bisa kita pantau. So, area buy-nya apabila smart people tertarik untuk membeli saham PTRO, yang pertama bisa dari 2670 sampai dengan 2710. Itu untuk area buy-nya. Bisa dicatat ya, 2680 sampai dengan 2710, which is di sini. Ini untuk area buy-nya ya, saya tandai. Lalu untuk stop loss-nya 7%, kita tidak jauh-jauh ya smart people ya. Di 7%-nya, oh di sini tepat ada gap nih. Hai. Cantik sekali, tepat sekali ya ada gapnya ya. Alright, gapnya di harga 2460 yaitu minus 7,8% ya. Kalau smart people ingin lebih konservatif yaitu di 2490 minusnya 7% pas. Kalau tadi 7,8% seperti itu ya. Target pertamanya yaitu di harga 2880. Target keduanya saya buatkan di sini di harga 2970. Target ketiganya saya buatkan di sini di harga 3090 dan target keempatnya di harga 3290. Itu untuk PTRO. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Patrick untuk PTRO-nya. Lalu selanjutnya dari Bapak Ibu K. Alright, ADI, BCA, AMMN. Karena tadi AMMN-nya ya, kita coba lihat batu baranya naik, so kita lihat ADI-nya. Untuk AADI-nya, kalau kita lihat di sini, Smart People dan juga Bapak atau Ibu K, untuk AADI-nya memang ini kalau kita lihat masih dalam kondisi sideways. Itu yang pertama secara trennya. Dan di sini juga ada demand areanya. Kemarin sudah saya buatkan. Nah, demand areanya tertembus ya di hari kemarin ya. Di harga 7.100 sampai dengan 175. Nah, kalau kita ngomongin secara Fibonacci-nya kira-kira entry-nya di mana yang cakep seperti itu ya. Coba saya buatkan sedikit untuk entry areanya. Oke, di sini bisa dari 6950, tapi kalau kita ngomongin Fibonacci jauhnya kita buatkan alright, hampir mirip-mirip ya. Sekarang tertahan 6950, 6800. Oke. Oke, saya bisa mengambil kesimpulan. Oke, untuk AADI-nya dengan harga batu baranya yang lagi naik karena AADI merupakan salah satu perusahaan yang spin-off dari Adaro Group seperti itu. So, kita bikin area buy-nya untuk AADI. Bagi smart people semua yang tertarik untuk saham AADI, saya buatkan dari harga 6.850, sorry. Saya buatkan 6.875 ya. 6.875 sampai dengan 6.975. Ini untuk area buy-nya dari AADI. Ini saya buatkan di sini secakep seperti itu ya. Lalu untuk nilai stop loss-nya 7% tidak jauh-jauh, tapi kalau kita buatkan 7%-nya oh di sini ada gap. Alright, di harga 6.375 ya. Ini untuk stop loss-nya ADI. Target satunya saya buatkan tentu 7% juga di harga 7.375. Target keduanya di harga 7.625, which is ini adalah support-support sebelumnya ya. Sorry, sekarang udah jadi resistance dan target ketiganya itu di harga 8.000 untuk AADI-nya. Baik, Smart People, tak terasa 2 menit lagi market akan mulai pre-opening. Terima kasih banyak Smart People semua atas semua pertanyaannya dan tadi saya ingin menjawab sedikit ya. Tadi ada dari pertanyaan Bu Claudia, Pak, saham waran terstruktur yang bagus buat scalping apa hari ini? Nah, untuk waran terstruktur memang kita melihat dari saham induknya seperti itu. Bukan induk ya, sebenarnya basis sahamnya. Jadi kalau misalnya kira-kira saham-saham emas, saham-saham minyak nih hari ini, berarti ntar waran terstrukturnya itu saham-saham minyak juga seperti itu ya. Kalau ada MEDC berarti ada MEDC DR bla 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 bla. Seperti itu kurang lebih ya untuk Bu Claudia dan juga Smart People semua. Jadi yang dilihat adalah saham basisnya dulu. Kalau saham basisnya kemungkinan akan naik seperti itu, maka waran terstrukturnya itu
based on saham basisnya. Baik, smart people semua, tak terasa ya 2 menit lagi market akan buka. Terima kasih atas semua pertanyaannya dan juga partisipasinya. Tentu menuju akhir minggu kita tetap harus semangat, tetap harus hura seperti itu ya smart people ya. Dan kalau tadi kita ngomongin tentang waran terstruktur, tentu jangan lupa untuk melihat di sini ada instrumen investasi selain saham, ada waran terstruktur. Ini merupakan alternatif instrumen investasi bagi smart people semua. Dan jangan lupa untuk memanfaatkan fitur Aro yang ada di aplikasi RHB Trade Smart ID. Bapak Ibu, smart people sudah download aplikasi RHB Trade Smart ID, manfaatkan fitur Aro-nya karena di sana bisa melihat kondisi saham smart people semua baik secara teknikal maupun fundamental. Dan juga terakhir disclaimer on untuk semua trading plan dan informasi yang saya berikan. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi smart people semua. Sampai jumpa di hari Senin. Kalau tidak salah tidak libur bursa ya di hari Senin ya. Untuk morning stock picks dari jam 8.30 sampai dengan 8.50 seperti itu smart people. Dan ini hanya di RHB Sekuritas Indonesia. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas, RHB Trust Smart ID, easy, quick, smart. Have a nice day smart people semua. Sama-sama Pak Endik, sama-sama Mas Evan, sama-sama Pak Iman Yusuf, sama-sama Pak Eko Adrian.